Masukan pertanggungjawaban. Ya, jadi sebenarnya Pak Kadis ini sahabat kita. Beliau ini ketua cabur kickboxing kalau nggak salah. Seharusnya tulis ini karena beliau mendapat jabatan kepala dinas maka diberi kesempatan untuk di atas. Ya, dan beliau adalah tim suksesnya gubernur dalam pemerintah daerah. Artinya segala kebijakan, visi misi dan program yang diinginkan oleh Pak Gubernur harus dikawal dan dieksekusi oleh dinas. Ini penting kita tahu bersama. Ya, apa yang menjadi kebijakan gubernur wajib dilaksanakan oleh instansi terkait, khususnya misalnya suara. Jadi kita dengarkan bersama pada saat Fun Run beberapa waktu yang lalu, di mana gubernur begitu antusias untuk memperjuangkan bagaimana 15 emas ini program itu bisa digulirkan juga dengan kesesuaian uang yang ada. Itu yang paling penting. Saya mungkin agak berdiri sedikit. Pertama adalah APBD murni yang dituangkan dalam Dinas Pemuda dan Olahraga untuk dana hibah pun adalah 20 miliar. Ini paten Pak, sudah tidak bisa ditambah lagi menurut saya. Ini sudah pasti tidak akan bisa ditambah kecuali pada anggaran APBD perubahan. Itu pun mungkin akan terkait dengan bonus saja. Untuk penyelenggaraan PON saya yakin tidak akan berubah lagi 15 miliar yang ada ini. Olehnya tadi sudah dipaparkan juga oleh Kabid Dimpres bagaimana pemetaan cabur dan potensi medali yang akan diraih dalam program ini, dalam program PON ke depan. Olehnya, saya secara pribadi Pak, sebagai perwakilan cabur para layang, hanya mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita memiliki visi dan misi yang sama bagaimana mendapatkan prestasi tertinggi pada Pekan Olahraga Nasional, di mana kita akan menciptakan rekor terbaru mungkin insya Allah kalau kita bisa mencapai 15 emas. Ini yang paling penting. Sehingga perseteruan yang ada pada saat ini mungkin sudah mulai kita gaungkan. Ya. Tidak bisa lagi karena waktu tinggal tadi dihitung Pak Humaydi sekitar 50 ya 60 hari lah, kira-kira begitu. Atau 70 hari ke depan. 109. Ya, 109. Artinya waktu ini sudah semakin mepet. Kita berkaca kepada PON yang lalu, kita mempersiapkan tim hanya kurang lebih 3 bulan. 2 bulan dengan capaian yang ada. Bimpres Polri sudah mempersiapkan dan merencanakan sedemikian rupa proses untuk mencapai target ini, tapi tentunya tidak berjalan karena tadi keterbatasan yang ada. Cabang olahraga para lain untuk kita ketahui bersama adalah cabang olahraga yang menggunakan alat bertanding, dan 50% prestasi bisa diraih dengan adanya alat yang benar. Sehingga jika proses tadi disampaikan Ibu dari Inspektorat bahwa TW2 akan cair ketika LPJ TW1 dipertanggungjawabkan. Mohon maaf kami selaku cabur tidak mengetahui apakah LPJ TW1 sudah masuk atau belum. Sehingga kalau menunggu itu maka kami yakin waktu akan terus mundur sampai kita tidak tahu kapan. Karena informasi yang kami dapat TW1 sudah cair, mungkin sekitar 1 atau 2 miliar. Itu pun hanya untuk internal Polri, gaji dan seterusnya, termasuk mungkin kegiatan ini. Untuk cabur kita belum tahu. Maka saya mengingatkan kepada kita semua, khususnya di Spora ya, bahwa para lain ini Pak, Bapak cari di apa tadi itu? Katalog tidak ada. Jujur saja tidak ada. Jangan katalog, Bapak cari toko seluruh Indonesia tidak ada jual alatnya. Karena dia harus bayar request Pak. Kita pesan hari ini, ukurannya ini, jenisnya ini, harus diproduksi. Tidak ada dijual di toko manapun, tidak ada di stok ya.
harus dipesan. Kalau pesannya minimal 1 bulan baru sampai di sini. Mulai dari produk sampai pengiriman. Ini harus dipertimbangkan. Para layang ini sudah 7 kali mengikuti Polda dari tahun 2000 kami mengikuti Polda. Alhamdulillah pencapaian kita 25 tahun baru mendapatkan prestasi di Polda kemarin. Ini berkat ketua kok di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan apa yang menjadi kebutuhan kami, alat diberikan. Pon-pon sebelumnya tidak pernah ada alat yang maksimal diberikan kepada kita. Itu satu hal. Olehnya saya sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, mari kita suasana yang sudah baik ini terus dibina sehingga apa yang menjadi kebutuhan seluruh cabang olahraga ini benar-benar terrealisasi dalam waktu dekat. Saya yakin di teman kami, termasuk Dajung, kemudian dan seterusnya itu peralatan juga harus diberi luar, termasuk biliar itu juga tidak ada punya. Jadi intinya adalah kami mohon proses-proses ini bisa ada kebijakan dari Kadispora melalui gubernur. Karena beliau adalah tim suksesnya gubernur. Kalau parentanya gubernur, jalankan pasti dijalankan. Terima kasih. Baik. Silakan PSSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja hanya ingin menyampaikan kepada narasumber Kadis dan Inspektorat. Memang begini, saya melihat masalah yang terjadi ini adalah karena, mohon maaf, ada sebagian cabur tidak memahami prosedur pertanggungjawaban. Secara tekstual sudah dijelaskan semua tadi berdasarkan peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, karena saya lihat memang semua, hampir semua yang memegang cabur ini bukan ahli administrasi, hanya ahli menggunakan. Oleh karena itu, saya menyarankan kepada Kadis dan Inspektorat agar tidak menjadi beban duka di masa akan datang. Karena begini nanti Pak, saya ini akademisi yang pemegang jabatan di UIN, tahu betul merasakan bagaimana diperiksa itu. Oleh karena itu maka saran saya diinventarisir berapa cabur yang masih bermasalah dalam pertanggungjawaban itu, kemudian mereka dikumpulkan dan dibina, diarahkan, dibimbing untuk membuat pertanggungjawaban. Mungkin jadi masalah adalah masalahnya mungkin saya kenapa tidak lakukan pertanggungjawaban ini karena salah penggunaan uang, sehingga mereka susah mendapatkan bukti-bukti untuk sebagaimana jelaskan tadi itu. Ini problem memang ini. Nah, oleh karena itu maka memang mohon maaf Pak, aturan keuangan itu adalah masukkan pertanggungjawaban itu baru keluar lagi anggaran berikutnya, itu aturan keuangan, bukan apa dibuat oleh Kadis dan gubernur, aturan yang itu berlaku secara nasional. Nah, ini menjadi problem kita. Sementara tuntutan daripada cabur ini sesegera mungkin untuk dicairkan tahap kedua karena melihat sangat dibutuhkan sekarang ini. Nah, saran saya, PONI nggak boleh diam diri. Ya, karena ini undang-undang PONI cabur-cabur ini. Oleh karena itu maka saran saya, datang, panggil mereka, tanyakan, bimbing mereka untuk membuat pertanggungjawaban agar tidak menyesatkan kedua pihak. Karena terus terang benar tadi itu katakan, yang diperiksa pertama cabur yang menerima uang itu pasti dipanggil. Ini masalah berat ini. Kasih mengkerucut saja pertanyaan. Ya. Intinya adalah saya tadi menyarankan itu. Kedua, pimpinan yang akan pimpinan ini, kalau ada data itu, siapa yang mau mempertanggungjawabkan? Panggil mereka, apa masalahnya? Baru disampaikan, begini caranya. Kecuali salah penggunaan uang sudah dipertanggungjawabkan. Bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Aditya mewakili IMI Provinsi Sulawesi Tengah. Berdiri Pak, berdiri. Oh, berdiri. Terima kasih. Baik Pak, saya langsung saja ke pokok permasalahan seperti Pak Moderator sampaikan. Kembali kepada masalah pembinaan. Kami mendapat kendala di IMI Pak dalam masalah pembinaan dana untuk pelatihan Yuri dan wasit. Selama
5 tahun ini terakhir, kami di IMI ini tidak pernah mendapatkan dana untuk pembinaan Yuri dan wasit untuk mengikuti lisensi, Pak. Sementara kita tahu bahwa pelatih Yuri dan wasit itu adalah aset dari pemerintah, gitu. Kita adalah sumber daya yang harus punya lisensi yang diakui, Pak. Tolong bantuannya, kami harus meminta ke KONI atau ke Dispora langsung, begitu, Pak. Yang kedua, seperti juga dengan rapat kerja kami, banyak saya rasa cabur juga yang merasakan kesulitan karena sekarang saya dengar sudah tidak ada lagi subsidi untuk kegiatan rapat kerja, gitu. Kemudian juga kami mohon, Pak, untuk pelaksanaan kejurnas untuk cabur IMI, kami juga memohon kalau bisa ada bantuan subsidi, Pak. Karena kalau atlet kita selama ini keluar untuk ikut kayak balap motor, balap mobil, itu mereka kebanyakan menggunakan uang pribadi. Mereka mencari sponsor sana sini sehingga sangat sulit. Dan kita tahu bahwa kalau kita sering ikut kejuaraan yang tingkat nasional, Pak, apalagi kalau kita buat di Palu, itu kan akan pasti meningkatkan prestasi atlet kita. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari IMI. Sesi pertama yang terakhir dari Pak Sugi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri barangkali supaya bagus. Ya. Saya kalau bisa diberi waktu setengah jam. Kalau bisa, tapi kayaknya tidak. Banyak hal yang kemudian kita stressing di rapat kerja ini terkait masalah ada cara pandang yang berbeda dari Dispora dengan cara pandang yang ada di KONI. Nah, ini yang harus kemudian kita kembalikan kepada fungsi dan kewenangan marwah dari masing-masing lembaga. Panjang lebar tadi Pak Kadi sudah menyampaikan terkait pasal-pasal. Saya coba sedikit mengambil pasal 38 yang Bapak sebutkan. Ini kemudian cuma menyebutkan pasal 38 ayat 1 dan 2. Bapak tidak sebutkan pasal 3 ini. Komite Olahraga Nasional di provinsi sebagaimana dimaksud ayat 1 bersifat mandiri. Pengertian mandiri ini adalah kewenangan apa yang menjadi di dalam ADRT tentang fungsi dan tugas di KONI itu adalah bagian KONI. Seperti itu. Kemudian saya tidak perlu jelaskan lebih jauh lagi tentang masalah tugas dan fungsi KONI. Yang disebutkan tadi masalah peraturan pemerintah hari ini masih kita berlakukan tentang 16, 17, 18 PP-nya, yaitu tentang penyelenggaraan olahraga, pekan kejuaraan, dan pasal PP 18 adalah tentang dana. Situ jelas. Maksud saya adalah persoalan masalah yang ada ini tidak perlu disembunyikan. Kami tahu di daerah bahwa ada perbedaan cara melihat persoalan ini antara Dispora dan kemudian KONI. Tadi malam sudah sangat jelas digambarkan oleh Pak Nizar. Bahkan tadi malam kita stressing lagi sedikit. Di mana sebenarnya masalah? Ini sudah pada persoalan masalah teknis ini. Konsumsi untuk Pladda 35.000 Pak. Ini bukan rata. Yang standarnya adalah standar Pemda. Ini harus pengecualian Pak. Seperti yang tadi disampaikan oleh dari Inspektorat, masalah harian, uang harian tentu akan berbeda ketika pada konteks ini kita tidak bisa membuat seperti SBU.
Saya cerita sedikit ya, ada kaitannya dengan kemudian inspektorat. Banggai 2023 kemarin di SPU kan. Pak, tolong dipahami ini dana hibah. Ada enggak pertanyaan kemudian teman-teman di SKPD untuk melihat apakah memang dana hibah itu di SPU kan? Kemudian ini menjadi bola liar di kabupaten. Hibah yang susun ini barang ini. Saya kemudian bukan ribut, tapi protes. Kemudian dikonsultasikan ke provinsi. Bagian hukum 2024 itu jawabannya adalah satu, KONI tidak bisa di SBU-kan dana hibah ini. Maka kami punya dana honor itu kembali seperti tahun 2022. Itu harus dipahami. Karena memang berbeda Pak. Hari ini teman-teman saya tahu gaji 1.300.000, UMP saja tidak sesuai. UMP saja 29 Pak. Kami ini pengurus KONI mau distandarkan apa? P3A? Tukang angkat bangunan? Setengah kaki apakah kami P3A? Susah kita untuk membuat standar itu. Jadi saya minta jangan korbankan atlet. Kami ini di daerah juga mengorbitkan atlet yang hari ini semua bola itu ada di Pemprov. Tapi kalau kemudian atlet kami dikorbankan cuma hanya persoalan ada cawe-cawe lah. Ya saya kira kita harus jujur katakan ini supaya menjadi jelas semua. Kemudian dipatasi lagi, jangan lagi ada rapat kerja. Bagaimana kemudian kami membuat sebuah strategi? Kalau bukan di rapat kerja seperti ini, tak boleh Pak, kerja jangan lagi ikut. Waduh, pusing saya Pak. Kemudian masuk, jadi ini Pak, nanti teman-teman dari kabupaten lain mungkin yang akan nanti menambahkan, saya tidak mungkin berlangsung semua. Kemudian dari Pak Humaydi, Pak Humaydi, jangan terlalu banyak bikin piramida. Karena kenapa? Prinsipnya adalah tambah air tambah sagu. Ya, karena semakin banyak tambahannya, maka berarti tambahan dan uang langsung ada. Karena tidak mungkin tambah atlet, tambah ofisial, ekstra ofisial, uang 20 miliar, tidak bisa. Dan ini harus menjadi skala prioritas apa yang harus dilakukan. Kegagalan kita selama ini, catat. Kegagalan kita di PON yang sudah lalu adalah karena salah urus. Salah urus. Dimana salah urusnya? Bisa di KONI, bisa di Dispora, bisa di kebijakan pemerintah dalam hal ini gubernur. Itu apalagi catur. Parah. Satu lagi yang sampai bantahan malam saya dengar, Satgas dibentuk, KONI tidak ada. Jangan lihat Humaydi mungkin sebagai petaki, tetapi dari unsur KONI murni saya dengar tidak ada. Sabar. Maksud saya ada unsur di sana. Sudah bagus ada Pak Dandrem Pak. Dan saya yakin gerakan Pak Dandrem itu luar biasa. Beliau tidak menjanjikan apa-apa, tapi ini mengalir. Pasti ada. Jangan berharap kemudian kita bisa sudah sebentar 1 menit lagi. Karena jangan berharap kita kumpul ini kita membicarakan kalau tidak ada rekomendasi yang kita akan laksanakan. Yakin dan percaya ini sama seperti dengan lagu Bengawan Solo. Akhirnya kelar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan, pertanyaan atau curhat walau soal yang sebenarnya. Silakan Pak, dimulai dari Pak Dispora, Pak Irfan Arianto, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih. Ya, ada beberapa yang disampaikan ini dari kawan-kawan dari Karawang.
PSSI, kemudian ada ini, ada kemudian dari Koni, Koni Bangkit, Koni. Oke, terima kasih. Ya, dari untuk para nelayan terkait dengan pembiayaan, ya, masuk APBD Murni 2025 miliar. Kita punya sama, sepakat punya visi yang sama. Perayaan butuh peralatan tentunya berimbas pada kebutuhan anggaran, ya ini. Oke, kemudian PSSI, ya cabur belum terkait dengan pengelolaan keuangan, ya belum paham, ya, sehingga ada harapan, ada keinginan untuk dilakukan semacam bimbingan teknis lah, katakan begitu ya, untuk pengelolaan keuangan yang diterima atau dikelola oleh kawan-kawan cabang olahraga, baik cabang olahraga maupun KONI. Ya, kemudian ini pembinaan dana, Imtek, ini juri dan lainnya. Kemudian tidak ada subsidi untuk raker cabur, ya butuh dana untuk ikut event nasional. Oke, ya event nasional KONI kita berbeda pendapat. Ya, kalau ya, terus standarisasi honor tidak ada raker yang dihilangkan, harapannya seperti itu. Baik, kalau ini kita lihat Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembiayaan, ya pembiayaan yang sudah Bapak Ibu usulkan berdasarkan proses perencanaan, ya diperjenjang, ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu yang selama ini nih, ya selama ini yang melakukan usulan penganggaran itu kepada KONI, betul ya? Setelah itu dikumpulkan, katakanlah seperti itu, dirangkum, kemudian dijadikan satu proposal, ditujukan kepada gubernur, ya betul ya? Nah itulah yang menjadi pedoman nantinya pada saat anggaran itu ditetapkan. Ya. Untuk diketahui, kalau tidak salah anggaran 2024 itu usulan awalnya 150 miliar lebih, kurang lebih 100 di atas 100 miliar. Setelah ini disampaikan, ya, anggaran disetujui ternyata hanya 25 miliar, ya sesuai kemampuan keuangan daerah, ya seperti itu catatannya. Jadi anggaran inilah yang kemudian disampaikan tolong dimaksimalkan, tolong dimaksimalkan, ya tolong dimaksimalkan supaya kita berharap bahwa apa ya, memang kalau bicara apa ya, keinginan, katakanlah begitu, katakan keinginan, harapan, tetapi kita dihadapkan dengan kondisi keuangan yang ada. Ya, apa yang harus kita lakukan kira-kira begitu. Ya, sedangkan memang sumber satu-satunya sumber untuk kegiatan olahraga yang selama ini yang bisa kita pertanggungjawabkan, yang kita bisa andalkan, katakan seperti itu, baru APBD. Ya. Anggaran lain bisa memungkinkan memang, tetapi itu belum bisa kita pastikan, ceritanya seperti begitu. Ya. Ya, jadi kembali lagi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi berkaitan kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan. Saya cuma bertanya, apakah pada waktu Bapak Ibu mengajukan proposal ini, itu masuklah kepada kawan-kawan pada saat pengusulan, gitu, ya pengusulan. Karena di situ termasuk juga biaya-biaya operasional cabang olahraga, kemudian biaya peralatan, dan mungkin pengembangan sumber daya manusianya, ya baik itu atlet, itu pelatih, dewan juri, hakim dan lain-lain. Itu hanya itu pertanyaan saya, apakah semua itu masuk atau tidak? Nah, itu karena itu akan kita rangkum, itu yang menjadi dasar kami untuk ya, untuk apa, menjadi pedoman, ya, pedoman penganggaran untuk pencairan kepada KONI yang nantinya akan didistribusi kepada kawan-kawan cabang olahraga, gitu. Apa yang disampaikan dalam proposal itulah yang kita sampaikan
kita serahkan kepada Bapak Ibu sekalian melalui KONI, gitu. Ya. Ya kita kalau mau, saya cuma mau tahu apakah memang apakah memang ada seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan bimbingan teknis ya, terkait dengan bagaimana kita ingin memberikan kepada pemahaman kepada kawan-kawan cabang olahraga untuk pengelolaan keuangan. Minta maaf ya, sekali lagi saya minta maaf sekali. 2023 akhir ya, setelah kami mendapatkan teguran, katakan begitu ya, mendapat teguran BPK ya, kami sudah mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti sosialisasi ya. 2 kali kami lakukan. Maaf, yang hadir hanya beberapa orang. Sudah sosialisasi kami lakukan. Padahal yang hadir itu yang kami undang, minta maaf, orang pusat 2 orang, orang Bangda, kemudian Biro Hukum Kemenpora datang sendiri, ya. BPKP, itu pembicaraan itu semua. Kemudian inspektorat. Tapi sayangnya yang hadir Bapak Ibu bisa dihitung jari. Kemudian sekarang ya itu. Jadi saya ini agak aneh juga ya, jadi yang juga. Jadi ingin menyampaikan unek-unek dulu gitu. 2023 akhir TW4 kami lakukan 2 kali karena yang pertama kita anggap tidak maksimal. Kita buka lagi, kondisinya kurang lebih. Gitu. Nah ini, jadi upaya kami sebenarnya untuk melakukan memberikan maaf ya. Jadi 2003 saya belum sampaikan tadi, 2022 ya, kita tidak melakukan verifikasi. Ya, saya terus terang tidak melakukan pemeriksaan proposal Bapak tidak ada. Itu loss uang luar. Ini ada Pak Bendahara. Bisa tanya langsung. Ya, saya tidak pernah menghalangi. Ya, kami tidak pernah menghalangi uang atau untuk pendistribusian tahapan pencairan dan seterusnya. Ya, tidak menghalangi sampai akhirnya kita mendapat teguran. Ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu dari inspektur bahwa itu memang sebenarnya harus begitu. Akhirnya mau tidak mau kami harus melakukan verifikasi. Verifikasi juga kita lakukan berpedoman pada apa yang sudah menjadi usulan dari Bapak Ibu dalam bentuk proposal. Gitu. Kita hanya mengharmonisasi terkait dengan standar biaya. Ya. Kenapa ini harus ada standar biaya? Karena yang kita lakukan, yang kita kelola, yang kita manfaatkan ini uang daerah, gitu. Bukan uang pribadi, bukan uang perusahaan. Pengelolaan keuangan daerah ada aturan mainnya, ya. Ada pedomannya, ada panduannya, gitu. Sehingga itu hasil verifikasi, ya. Itu yang saya sampaikan, hasil verifikasi bukan saya semata yang melakukan verifikasi, tetapi kawan-kawan yang saya bilang tadi, ada unsur Bapeda di situ, ada unsur BPKAD di situ, ada unsur Biro Pembangunan di situ untuk standar biaya, ada unsur inspektur di situ, ada 8 orang, 7 orang, ya, yang kami lakukan yang menjadi tim verifikasi, karena ya kita ingin semua ini ya proses pengelolaan keuangan ya, ini bisa berjalan baik, intinya seperti itu ya. Karena kita masih punya PR ya, terpaksa saya buka di sini. Kita masih punya PR, kawan-kawan dari cabur terutama Pak tahu masih punya PR, masih punya hutang yang harus Bapak Ibu pertanggungjawabkan, baik material maupun non material. Ya, itu adalah Bapak Ibu cabang olahraga. Gitu. Nah ini yang saya harap jangan sampai ini terulang lagi gitu, di 2024. Ya, ini jadi menjadi sebuah simalakama. Ya. Kami tidak berikan Bapak yang susah, kami berikan Kitor yang susah, bukan hanya saya, tapi Bapak juga yang susah. Gitu. Sehingga memang itu tadi kembali kepada role aturan main terkait dengan pengelolaan keuangan ini secara umum ya, ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Saya tidak secara detail masing-masing, tetapi secara umum kalau saya lihat
arah pertanyaannya atau pembicaraan seperti itu. Termasuk tadi apa yang disampaikan terkait dengan standar biaya. Kalau menurut saya dengan kawan-kawan, kalau memang kita mengajukan usulan ya, untuk penetapan standar biaya, itu silakan bisa, gitu. Tapi selama ini kita sudah pernah menyampaikan, coba kawan-kawan ajukan rencana standar biaya. Itu sampai di akhir penyusunan anggaran 2024 itu tidak pernah masuk. Nah, ini kesulitan kita juga. Saya mau pakai pedoman yang mana ini? Akhirnya pada waktu itu komunikasi dengan kawan-kawan dari tim verifikasi, sudah gunakan standar yang ada. Baik. Ada penyetaraan, ada yang diseragamkan tadi. Nah, itulah yang akhirnya dipakai. Itu rekomendasi bukan dari kami, tapi dari tim. Baik. Ini untuk menyelamatkan kita semua. Itu saya barangkali. Baik, Pak Kadis, untuk menjawab Pak Sugi, mungkin statement tadi dari Pak Kadis bahwa KONI juga bisa mengajukan standar biaya, tidak berpatokan pada standar biaya umum yang ada sekarang. Kita kasih kesempatan satu kali lagi. Ya. Singkat saja, Pak Sugi. Jadi satu menit saya tanggapi dulu. Oke. Baik, minta maaf Pak Sugi. Untuk inspektorat silakan menjawab terkait dengan penerapan SBU, dasarnya apa atau seperti pertanyaan Pak Sugi, dan dari ini mungkin ada bisa tanggapi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk kayak para layang bahwa alat-alat memang tidak ada, jadi silakan pesan di luar negeri. Itu pun juga nanti kan akan bisa dipertanggungjawabkan. Toh Bapak Ibu nanti akan transfer online ke toko yang bersangkutan. Jadi nanti tinggal dilampirkan. Jadi it's okay Bapak, kalau memang tidak ada di e-katalog silakan. Monggo untuk membeli, kemudian Bapak Ibu bisa mungkin lakukan survei harga di 2 toko di luar negeri. Pembanding, sebagai pembanding nanti Bapak pilih yang toko yang paling harganya lebih kecil. Kemudian kenapa harus yang dari PSSI tadi? Ya, itu usulan yang sangat bagus. Mana-mana cabur yang bermasalah diundang. Kemudian apa masalahnya, kemudian diselesaikan. Dan mungkin juga tadi pihak dinas Dispora juga sudah melakukan pelatihan 2 kali, kemudian tidak ada maksudnya responnya masih kurang. Tapi saya harap cabur-cabur jika ada masalah tentang pertanggungjawaban, tolong proaktif. Bapak Ibu proaktif ke dinas Dispora. Apapun ke Dispora ataupun ke inspektorat. Ini yang bagaimana yang saya harus buat. Tapi sebenarnya di Dispora, di OPD itu sudah ada contoh-contoh kwitansi, contoh SPK. Tinggal Bapak pindahkan. Kalau Bapak proaktif, tidak ada masalah Pak. Tidak ada lambat untuk tahapan, it's okay semuanya. Karena saya bukan bilang apa, karena kami juga sudah lalui hal-hal tersebut. Kemudian kenapa harus ada di SBU yang dari Banggai? Dasar pembayaran kita diberikan honor ini kita kalau tidak ada dasar apa dasar pembayaran, dasar hukumnya apa yang digunakan. Jadi jika belum ada masuk dalam SBU ataupun kita bisa membicarakan antara KONI, Biro Hukum dengan tim penyusunan SBU, mungkin ada nanti bisa jadi disendirikan untuk KONI, kemudian ditandatangan. Nah, itu solusinya. Jadi paling tidak ada dasar hukum untuk pembayaran Pak. Jadi semua ada solusi Pak. Jadi kalau memang belum ada di SBU, kemudian kita bicara dengan tim TAPD, nanti ditandatangan oleh tim TAPD. Jadi ada dasar ketika dilakukan pemeriksaan baik secara internal oleh inspektorat maupun BPKP ataupun eksternal, Bapak Ibu tidak susah lagi. Oh ini, jadi enak juga, enak di Bapak sama Ibu untuk pengurus-pengurus cabur. Jadi mungkin ini yang
bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu. Pak Humaydi cuma menanggapi satu hal tadi kayaknya, karena satu pertanyaan saja soal piramida. Terlalu banyak apa, Pak Sugi? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Sebenarnya ada dua, Pak. Dari ini juga satu. Dana pembinaan terkait dengan ikut sertaan dalam mengikuti lisensi atau kejuaraan, atau lisensi. Ada beberapa cabur, Pak, yang sudah menunjukkan proposal untuk rakernas. 1 PSSI, 2 petang. Padahal di rakernas ini penting. Petang misalnya itu di rakernas itu akan membahas tentang regulasi penentuan platnas. Kalau kita tidak ikuti, sementara satu waktunya kita itu potensial untuk ikut platnas. PSSI masuk proposalnya, tapi tidak ada dananya karena kita fokus untuk PON ini. Sementara pembinaan apalagi namanya organisasi itu tidak berjalan kalau ini tidak mengikuti kejurnas, mengikuti rakernas. Kemudian dari Bang Gai, yang terlalu banyak piramida, makanya cuma 1, Pak, piramidanya. Nah, itu sebenarnya piramidanya itu langkah-langkah yang harus kami lakukan di Binpres sampai di September, tetapi tidak bisa berjalan baik karena dana. Iya, karena keterbatasan dana. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekarang waktu menunjukkan 11.51. Apakah kita akan buka lagi satu sesi pertanyaan? Lanjut. Oke, sesi kedua seperti yang sudah kita sepakati tadi, ada 2 dari kabupaten, 2 dari provinsi. Saya lihat ini sudah di catatan saya dari tadi sudah mengajukan diri, Pak Tonang. Yang pertama adalah Koni Morowali, itu berarti 1 kabupaten. Terus kemudian Koni Sigi, 1 kabupaten. Saya lihat juga Pak Sek Koni Toli-Toli juga dari tadi mengajukan diri. Nah, jadi bagaimana itu? Terus kemudian ada Pemprov PBSI, 1 lagi provinsi. Oke, berarti sisa 1 dari kabupaten juga. Buang. Iya, saya kira Bapak pemateri di depan. Baik, berarti yang pertama adalah Koni Morowali, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam olahraga. Saya Nanang dari Koni Morowali. Koni alhamdulillah itu aman semuanya. Kami undang pemateri dari provinsi duduk bersama dengan inspektorat. Kita mau satukan untuk cabur-cabur itu. Begini prosesnya kalau mengajukan keuangan di Koni. Dalam hal ini pengelolaan dana hibah. Itu makanya kemarin itu kami juga langsung bentuk juga di Koni kami cabur yang mengusulkan untuk permintaan dana hibah. Kami bentuk tim verifikasi khusus dari Koni sebelum sampai ke hal-hal ke dispora ataupun ke keuangan begitu. Ini cuma sekarang penyampaian. Terima kasih. Ya. Dari Sigi, Toli-Toli, PBSI. Baik, terima kasih. Buang. Ya sudah Sigi sama diri. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang ya. Baik, suka semangat. Salam olahraga. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari 3 pembicara yang ada di depan. Pertama dari Dispora, kemudian dari Binpres Koni, lanjut dari Inspektorat Provinsi. Yang pertama dari Dispora, saya tertarik dengan bahasa kolaborasi antara Koni dan
pemerintah daerah. Tapi kalau saya melihat bahasa itu tidak tepat hari ini, tidak tepat kolaborasi itu dengan terbentuknya Satgas. Saya sepakat dengan keterlibatan pemerintah karena itu undang-undang pemerintah daerah tentang bagaimana olahraga. Kita semua sepakat karena itu dalam undang-undang. Tapi kalau saya melihat di Dispora hari ini, sepertinya menurut saya pribadi ya, terlalu lebay mengartikan itu. Ya, terlalu lebay. Memang betul. Dalam undang-undang mengatakan bahwa pemerintah itu wajib memberi dana pendanaan terhadap KONI, provinsi pusat, provinsi maupun kabupaten. Tapi bukan berarti mengambil alih. Hari ini kalau dengan pembentukan Satgas itu mengambil alih, seperti yang disampaikan tadi Bang Gai. Sudah tidak mandiri lagi KONI jadi. Disampaikan tadi dari Bang Gai bahwa di Satgas ini tidak satu orang pun terlibat orang KONI. Betul. Ada apa itu? Kalau mengatakan, kalau Dispora mengatakan kok ada, buktikan mana dia punya struktur itu. Ada nggak orang KONI? Nah, bahwa olahraga prestasi ini itu tugasnya KONI. Tugas KONI. Terus ada apa dalam struktur Satgas itu tidak ada KONI? Pertanyaan saya muncul. Terus kalau beberapa hari ke depan ada pertemuan CDM semua segala macam, itu siapa yang ada di sana? Dispora, Satgas, atau KONI? Siapa yang melakukan itu? Kemudian dengan adanya Satgas bukan berarti teman-teman dari KONI ini tidak mau pakai Satgas. Ketika KONI pun terlibat di sana, KONI pasti akan membentuk Satgas. Karena itu sudah berlaku sebelumnya. Ada juga Satgasnya. Cuma bedanya hari ini Satgas yang dibentuk oleh pemerintah tidak melibatkan KONI. Itu yang hari ini mengganjal semua dari teman-teman ini. Jadi kalau bisa saran kami, Satgas ini dirubah. Masukkan orang-orang KONI di sana. Kalau itu Bapak lakukan, aman ini barang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari Pilpres, saya sepakat dengan Pak Sugi. Jangan terlalu banyak piramid. Sudah disampaikan Pak Humaydi, tidak hanya ada satu piramid, tapi kurang tinggi. Ya, kurang tinggi piramid. Hari ini, dari kemarin, kita target 10 medali emas, hari ini muncul 15 medali emas. Tapi pertanyaan, apakah keinginan Pak Humaydi sudah keinginan Pak Ketua? Apakah keinginan Pak Humaydi, Bimpres, sudah keinginan teman-teman KONI dan pengurus cabang olahraga? Saya yakin belum. Tapi bagaimana caranya keinginan Pak Ketua, keinginan Bapak Gubernur, keinginan kita semua berada dalam hati kita ini, bahwa kita yakin dengan 15 emas. Iya. Saya beri contoh, Sigi sejak tahun 2000 toli ya. Agak lebih mengerucut. Sebentar Pak, supaya jelas ini. Berikan kesempatan juga kami. Karena kalau tidak, kita akan jelasin semua. Iya. Sigi mengikuti Pemprov, belum ada sejarahnya yang namanya TC. Tidak ada sejarahnya TC. Yang ada itu keyakinan. Yang ada keyakinan Pak. Iya, terus terang. Pertama kali Sigi ikut Pemprov Toli, bukan ketika dengan 13 medali emas. Ini sebagai contoh saja, ilustrasi. Kedua kali POSO 2014 dengan 8 cabang olahraga, saya baru ikut 29 medali emas. Urutan ketiga, Parigi Mauto, saya tidak ikut. Berarti sudah tidak yakin. Pak, mohon maaf Pak, apa poin yang mau disampaikan? Apa poin yang mau disampaikan? Poinnya pasti ada. Langsung saja. Ini pesan prestasi. Oke. Depan akan kita capai. Iya. Saya tidak ikut Parigi Mauto, emas 26 medali emas. Iya.
40 medali emas. Sejak saya berbicara sampai ketua, kita 40 medali emas. Ketua katakan tidak mungkin. Pasti dengan satu catatan. Pak Bupati, Wakil Bupati, semua pemerintah daerah, semua masyarakat, semua pengurus olahraga yakin 40 medali emas. Tidak pernah berbicara perak dan perunggu. Iya. Kalau kita semua yakin, mulai hari ini kita zikir emas, 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 pasti dapat emas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah keyakinan dan zikir. Itu poin yang saya dapat. Baik dari PBSI, Pemprov PBSI, Pemprov, Pemprov PBSI. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Ida Bagus Sastra, Wakil PBSI Provinsi Sulawesi Tengah. Saya juga Pak, Ibu, izin para narasumber mewakili Asosiasi GOR Kota Palu. Saya pemilik GOR Sulawesi Tengah, yaitu Dewata Sport Center saya Bunda Pak. Saya juga hari ini juga hadir sekalian mewakili para pemilik GOR. Begini Bapak, saya boleh? Yang pertama, bahwa saya ada di lingkungan PBSI. Saya mendirikan GOR tahun 2005. Investasinya cukup bagus Pak, mohon maaf bukan cerita apa adanya. Saya menghabiskan duit hampir 3 miliar untuk membangun GOR. Tapi waktu itu saya ditanya sahabat saya, mohon maaf, Ketua PBSI lama Pak Haji Kamal Badrun, beli, kenapa bangun GOR? Saya ingin punya bisnis untuk masa depan pensiun saya yang syariah. Itu belum ada istilah syariah Pak. Kalau itu GOR itu nggak neko-neko Pak, duitnya pasti. Tetapi singkat cerita, GOR saya berdiri Pak. Mungkin waktu itu ada beberapa GOR yang ada di Kota Palu Pak, termasuk Cemerlang. Saya juga dapat support dari almarhum Pak Haji, pemilik Cemerlang waktu itu. Tetapi yang saya mohon maaf sekali, jangan Bapak baik dari pihak BONI maupun dari Dispora merasa kecewa dan tersinggung hari ini saya berbicara. Sampai hari ini kami tidak dapat, jangankan perhatian. Dispora dan BONI alamat GOR-nya aja dia nggak tahu kan berada GOR di Sulawesi Tengah di Kota Palu. Minis kan Pak. Sumber suksesnya sebuah prestasi adalah sapras. Tanpa sarana dan prasarana, prestasi tidak akan ada. Karena itu biaya termahal adalah untuk menciptakan atlet itu adalah saprasnya Pak. Nah saya sendiri Pak, mohon maaf, sampai saya bilang waktu itu saya ini Pak, saya kan dari perbankan Pak. Saya masih dinas kesana kemari, muter-muter. Saya ditanya, kenal nggak Ketua BONI? Enggak. Kenal nggak pernah datang ke GOR saya dari tahun 2005 sampai hari ini nggak ada pembinaan. Saya nggak butuh duit, mohon maaf bukan sombong. Yang saya butuhkan adalah bagaimana Bapak mendatangi kami pemilik GOR, baik di Kota Palu yang ada di daerah-daerah kabupaten kota. Tanyakan mereka, apa kesulitan Anda, apa yang akan Anda berikan. Kami ini kalau mau bilang bisnis sombong kan kami bisa bisnis, saya jual aja 100.000 per jam. Kalau kamu main bulu tangkis di tempat saya, bagaimana anak-anak usia dini bisa main bulu tangkis? Kalau nggak ada Pak, minimal lah ke depannya harapan saya, baik dari KONI maupun dari Dispora, provinsi dan kota, mengetahui di mana sih ini alamat-alamat GOR yang ada di kota dan di provinsi dan di kabupaten. Siapa sih owner-ownernya ini? Kenapa dia membangun GOR? Kalau orang membangun GOR itu Pak, dia punya kecintaan terhadap olahraga, bukan berbicara bisnis. Kalau saya membangun homestay, saya punya penghasilan 100 juta per bulan Pak. Tapi saya membangun GOR, punya penghasilan 12 juta per bulan, Bapak bisa bayangkan. Baik, enggak Pak? Tapi saya nggak berpikir ke sana Pak. Tapi harapan mungkin mulai hari ini, Bapak-bapak yang hadir sebagai narasumber, Pak Yudi, izin tadi Pak Gadis, kami yang membutuhkan kami itu, jika ada anak-anak yang usia dini latihan di tempat kami hanya bisa mengatakan Anda harus bayar. Sedangkan pemilik olahraga aja nggak kenal saya, ngapain saya harus memberikan CSR?
Baik. Kan begitu judulnya Pak. Itu yang pertama Pak. Jadi harapan saya, mari Pak bangun kebersamaan baik dari KONI maupun dari Dispora bisa memberikan pembinaan apa yang harus kami lakukan. Paling tidak jika ada kemarin kegiatan mohon maaf ya O2SN, memang itu adalah Dinas Pendidikan punya program. Tetapi anak-anak Anda terbatas latihannya sesuai dengan anggaran yang disiapkan. Jadi kali ini anak-anak yang berprestasi ini ingin menambah latihan lagi, nggak bisa, terbentur biaya. Pemilik gor nggak akan pernah kasih gratis. Jadi dengan adanya hubungan baik antara dua lembaga tertinggi ini, baik Dispora maupun KONI, di situ mungkin ada selipan-selipan. Oh, besok ada O2SN Pak, untuk ekstra latihan anak-anak. Bisa nggak ada CSR minimal? Ada sponsorship yang biaya anak-anak, bukan gornya Pak dibiayai. Kami PBSI menciptakan satu program lewat Pak Ketua kami, Insinyur Bukan Ahmad, yang namanya PBSI Go to School. Itu jalan Pak sampai hari ini. Hanya saya yang melaksanakan di gornya. Karena apa Pak? Terbentur biaya. Jadi saya menciaskan itu 7 juta per tahun, gratis anak-anak latihan untuk bulu tangkis di tempat saya. Dan itu support untuk sabrasani seperti bola dalam kadang-kadang itu saya namanya pemilik gor ya apa ya. Baik. Saya siap. Jadi intinya terakhir Pak, mohon mudah-mudahan lewat silaturahmi hari ini Bapak Dispora, Bapak Kadis maupun Ibu bisa memberikan ruang-ruang pembinaan kepada kami pemilik gor. Minimal kami diundang gathering lah. Sehingga ke depan prestasi olahraga bulu tangkis bisa akan lebih meroket dengan adanya hubungan baik antara pemilik gor dan pihak-pihak yang terkait. Demikian dari kami. Terima kasih. Nanti sebentar satu kali ditanggapi. Terakhir, Tinggi. Kalau saya berdiri lebih tinggi lagi. Terkait dengan kebijakan strategis pembinaan olahraga prestasi di Sulawesi Tengah yang ada ruang kebijakan di pemerintah. Mohon izin Pak Kadis, saya hanya mau ada semacam instruksi dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi ke seluruh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten untuk menyelesaikan database olahraga daerah. Ini yang kita clear. Ini kita mau melakukan pembinaan prestasi, berangkatnya dari situ. Kita mau urus satu cabang olahraga, standarnya dari situ. Saya sudah pernah berdebat dengan Kadispora Kabupaten. Dia bicara soal ini, kita mau susun DBOD. Dari masa ke masa DBOD terus, mana itu DBOD? Tuntaskan itu. Oleh karena itu di forum yang sangat baik, mohon Pak Kadis berikan instruksi kepada seluruh Kadis Pemuda dan Olahraga untuk segera menyelesaikan DBOD Kabupaten. Karena kita akan berangkat senang lewat pembinaan prestasi. Satu. Yang kedua, mohon izin dari Inspektorat, termasuk Pak Kadispora. Ini kondisi yang kami alami di bawah. Apakah kemudian NPHD itu harus melalui perikatan notaris? Ya. Ini di 2023 kemarin ya, mulai 2023 masuk 2024, Kadispora itu harus kemudian melakukan perikatan kepada notaris. Sebelumnya itu tidak pernah, dan BPK tidak pernah menegur itu. Oleh karena itu mohon penegasan. Kalau ini kemudian tidak boleh, tidak harus, itu juga kami mohon Pak Kadispora berikan penjelasan kepada Kadispora Kabupaten yang menginstruksikan harus ada perikatan. Ini harusnya tuli-tuli. Bukan kami kemudian mau agar Pak Kadis mengintervensi, tidak. Karena saya juga mengetahui bahwa Pak Kadis silakan daerah masing-masing, tapi harus ada rujukan kita. Termasuk misalnya mengenai standar biaya umum. Nah, saya masuk ke standar biaya umum. Ini pun sudah pernah jadi perdebatan dari Inspektorat terkait dengan standar biaya umum yang mengatur tentang insentif pengurus KONI. Itu adalah ruang kewenangan Ketua Umum KONI Kabupaten Kota. Dari mana rujukannya? Berdasarkan standar pengelolaan dana hibah yang dikeluarkan oleh KONI pusat. Berangkat dari situ. Terkait dengan standar biaya umum yang lain, khususnya mengenai perjalanan misalnya, dana perjalanan dinas, itu yang kemudian kami merujuk kepada standar biaya umum pemerintah daerah. Nah, yang ingin kami kemudian penegasan di sini adalah
sebenarnya KONI ini disejajarkan dengan siapa? Eselon berapa? Nah, yang selama ini kemudian kami gunakan adalah itu Pak, eselon yang kita sama dengan standar dulu di kelompok daerah, kita menuju ke situ. Nah, ini yang harus kami, karena tadi juga dijelaskan terus, SDO harus ada, benar harus ada. Standar DO yang dibuat oleh ketua umum KONI masing-masing, itu hanya kemudian wajib diserahkan kepada pemerintah daerah, tapi tidak untuk diutak-atik. Karena rujukan pembuatan SDO itu berangkat dari standar pengelolaan dana hibah yang diatur oleh pusat. Itu yang kami ketahui, dan ini sudah diberi penjelasan oleh BPK. Kami sudah pernah, saya berhadapan dengan Kadipora, BPK menyampaikan ke Pak Kadis, jangan ikut campur dengan SDU yang dibuat oleh ketua umum KONI. Itu urusannya, ada ruangnya mereka sendiri, kecuali yang lain. Misalnya perjalanan dinas. Ini barangkali yang ingin saya sharing, mohon penjelasan sehingga detail, juga kami kemudian ada dasar untuk kami tidak lanjut di daerah. Terima kasih Pak Kadis, Ibu Inspektorat, Pak Impres. Assalamualaikum. Ini BBSI, kemudian dari Kali. Semakin panas ini, semakin tambah lapar kita. Ya. Tambah susah jawabannya. Ibu Sek sama kode-kode telepon. Iya, baik Bapak Ibu sekalian. Makasih seperti tadi disampaikan ya. Jadi ini semacam supporting ya, baik kepada dinas provinsi maupun juga kepada kawan-kawan lainnya terkait bagaimana Morowali melakukan upaya-upaya memahami ya bagaimana pengelolaan keuangan daerah yang beliau sudah melibatkan melakukan semacam bimbingan pelatihan yang di pematerinya adalah inspektor dan inspektorat ya kalau salah. Yang itu makasih banyak Pak, itu kita apresiasi ya, yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan dari Morowali. Kemudian dari segi terkait dengan satgas daripada ininya ya, ini diharapkan adanya keterlibatan KONI. Baik ya, jadi saya ingin kembali dulu ya, kembali ke asal awalnya kenapa satgas ini dibangun ya Pak ya, kenapa satgas dibangun ya. Keputusan awalnya adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan PON. 25 miliar untuk 30 cabang olahraga itu dirasa betul-betul masih kurang ya. Sehingga dicari kemungkinan bagaimana caranya sudah bisa mendapatkan dukungan atau supporting lain selain APBD. Sehingga pada waktu itu, ini bukan kami yang menginisiasi, ini bukan kami, bukan dinas ya. Tapi langsung Bapak Gubernur buat satgas. Satgas ini dibentuk bukan untuk merecoki urusan teknis kawan-kawan KONI, tidak ya. Makanya disebut di situ adalah satgas pendukung PON. Tidak merucek, tidak ngurusin apa yang istilahnya ini anunya, ide awalnya ya. Jadi intinya satgas ini ingin membantu apa yang menjadi kebutuhan pada saat PON. Urusan-urusan yang sudah dikelola yang menjadi tanggung jawab, menjadi kewenangan KONI, sudah ada aturannya ya. Itu tadi sudah disampaikan tentang undang-undang tadi. Bukan lebay ya. Saya tidak lebay, karena semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan aturan ya. Bukan lebay, saya tidak lebay. Kalau saya mentabrak, saya celaka Pak. Saya tabrak lebay, ini aturan tak usah diikut lah. Kalau kita bilang, saya yang celaka Pak. Ya. Pemerintah daerah, terutama kami, berpedoman pada aturan-aturan main yang jelas. Saya sudah pernah merasakan dipanggil oleh kawan-kawan baju coklat Pak. Ya, 4 hari saya dipanggil, dari pagi sampai malam. Itu tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Itulah saya bilang main tabrak aturan. Jadi maksudnya begitu. Jadi bukan lebay, tidak lebay ya. Tapi kami juga ingin menjaga diri kami ya. Siapa sih yang tidak mau menjaga diri ya. Tetapi makanya saya bilang
kita bermain berdasarkan sudah ada rule, ada aturan mainnya, itu yang kita pedomani. Gitu. Nah, terus terkait Satgas, memang idenya adalah tadi belum melibatkan atau tidak melibatkan KONI karena memang ini lebih pada sifatnya mendukung kawan-kawan KONI untuk bagaimana supaya bisa mensupport sukses daripada kegiatan PON ini. Gitu. Ya. Makanya isinya di dalam ini adalah hampir semua pejabat Forkopimda. Ya, hampir semua pejabat Forkopimda semua. Nah, ini diharapkan bisa memudahkan komunikasi dengan sumber-sumber pendanaan yang lain di luar APBD. Itu ini yang ada pada waktu itu. Diharapkan dengan adanya pejabat provinsi, Forkopimda provinsi, ini artinya bisa dilihat, tapi bukan bahasanya dalam tanda kutip ada keengganan, ada pressure lah katakan itu kepada kepada sumber-sumber pendapatan tadi untuk bisa membantu. Lebih pada sifatnya mendukung, membantu. Ya. Urusan teknis ini kembali kepada komisi, tidak melakukan itu. Satgas tidak melakukan itu. Jadi ini yang kami sampaikan kepada kawan-kawan terkait dengan ada kekhawatiran Satgas ingin mengambil alih. Tidak pernah terucap, tidak pernah terpikirkan mengambil alih peran daripada KONI. Tidak. Kami lebih pada mendukung, mensupport, bukan kami, Satgas lebih pada sifatnya mendukung, mensupport apa yang menjadi kebutuhan KONI khususnya dalam pelaksanaan PON. Kemudian untuk PBSI, luar biasa Pak, terima kasih banyak. Ini salah satu bentuk partisipasi aktif masyarakat nih. Ya, memang yang sangat kami butuhkan saat ini, kami sudah mendata Pak. Ya, cuma sayang pada waktu itu pendataan ini yang harus dilakukan prasarana ini adalah yang menjadi kurang pada waktu itu. Prasarana yang menjadi milik pemerintah, itu yang baru kita lakukan. Kan berarti kawan-kawan lain sarana-sarana yang dimiliki oleh individu atau swasta tidak. Ya. Jadi kami mengapresiasi apa yang sudah untuk mendukung pembinaan olahraga. Ya. Ada banyak sebenarnya Pak gol atau sarana prasarana yang dibangun oleh masyarakat. Kalau kita lihat contoh saja itu futsal, lapangan futsal itu hampir di mana-mana. Ya. Kemudian atau badminton ada beberapa tempat, 14 ya. Baik, oke, terima kasih. Ya, jadi kayak kemarin Pak, ya kami dari Dinas Pora pada waktu itu sebagai tuan rumah Popnas, ada salah satu cabang olahraga badminton. Kami menggunakan fasilitas swasta. Jadi kita tetap juga memberdayakan. Kebetulan yang kami tahu itu yang di Selain. Ya itu yang kita pakai. Semua kita sewa itu Pak. Kebetulan Bapak belum kita tahu. Kalau tahu kita bisa lagi. Intinya begitu. Jadi ada istilahnya kita berharap ada kolaborasi ya antara pemerintah, KONI, cabur dan masyarakat. Kita berharap bahwa memang ada kerja bareng ya stakeholder terkait untuk pembinaan olahraga. Ya memang Satgas ini memang menjadi sebuah kebutuhan vital. Kami bersyukur ya Bapak bisa menginformasikan kepada kawan-kawan yang ada di sini karena yang saya yakin yang suka main badminton itu bukan hanya kita juga suka cari olahraga, cari keringat suka. Dapat informasi seperti ini tentunya ada alternatif untuk gedung-gedung olahraga, gedung-gedung yang bisa kita gunakan kepada ini. Dan kemudian tadi kalau bahwa memang seperti itu, ya, kita bentuk hibah ini ada dua ya, ada bisa bentuk uang atau bisa bentuk barang. Ya.
kalau tidak salah, apakah boleh bangunan itu diberi bantuan? Belum ya? Baik. Ya, itu tadi kembali. Ya, kembali saya sudah komunikasikan, kita memang masih terkendala untuk bantuan semacam rehab rekon, ya, atau pemenyerahan kepada prasarana yang bukan milik pemerintah. Ini masih menjadi polemik, ya. Kami juga kadang ini membangun prasarana di daerah itu tidak serta-merta. Kami harus memastikan bahwa umpamanya untuk pembangunan fisik, memastikan bahwa lokasi itu, lahan itu tidak dimiliki oleh perorangan. Itu yang bahaya. Kenapa? Karena jangan sampai itu nanti pada saat pelaksanaan itu dimanfaatkan. Ini bukan kecurigaan, tetapi ini menjadi sebuah upaya untuk mitigasi, pencegahan. Ya. Kita harus tahu betul itu milik siapa. Kemudian pemanfaatannya nanti bagaimana, apakah untuk umum atau untuk hanya sekedar seseorang atau klub atau lain-lain. Itu betul harus kita ya. Itu kami saat ini itu melakukan itu, melibatkan dengan kawan-kawan inspektorat, meninjau lapangan langsung. Ada usulan pembangunan prasarana olahraga. Ya. Itu harus kami tinjau dan memastikan bahwa lokasi itu clear, yang penting bahwa memang itu milik bukan milik Pemda, utama milik Pemda atau milik masyarakat, ya, karena biasanya ini di desa. Kita harus memastikan bahwa itu lahan itu adalah milik desa, harus milik desa. Untuk sektor lain kait dengan dengan seperti punya yang di luar pemerintah daerah, ini masih belum berani kita lakukan karena aturannya belum memungkinkan seperti itu. Ya. Kemudian dari toli-toli. Saya minta maaf, dilanjut saja dulu Pak. Ini waktu sudah jam 12 lewat. Nanti saja diklarifikasi. Nanti sebentar. Oke, silakan lanjut diskusi ya Pak. Nanti habis ini silakan mau diskusi tenang. Nah, nggak apa-apa. Ya, ini saya terima kasih Pak. Berkali-kali laporan database ini sudah kita lakukan Pak. Sudah kita menyurat kepada kawan-kawan. Karena memang kebutuhan kita database ini bukan hanya, kita berharap bahwa database yang kita harap itu sebenarnya banyak. Database sarpras, database sumber daya manusia, potensi sumber daya manusia itu macam-macam, atlet, pelatih, juri, dan lain itu kita sudah minta sebenarnya. Ya, hanya saja memang kita berharap dalam setiap kesempatan juga kita berharap ini memang bisa kita bisa penuhi, karena kami juga dimintakan oleh kementerian ini bisa bersambut. Ya, kemudian NPHD, Komentaris, ini nanti Ibu Inspektur yang buat bangun. SBU standar, dia honor. Nah, mungkin itu nanti beliau yang bisa sampaikan. Intinya kalau saya kemarin Pak dan kawan-kawan inspektur juga menyampaikan Pak, bahwa kalau ada keinginan untuk anggaran atau standar ini dimasukkan dalam SBU, kita meminta kawan-kawan KONI pada waktu itu untuk membuat analisa beban kerja. Jadi apa sih menjadi tanggung jawab beban kerja pengurus, supaya bisa dinilai berapa sih kelayakan untuk pemberian honornya. Gitu. Itu sudah disampaikan kepada kawan-kawan. Itu sebelum tadi sampai pada akhir perusahaan penganggaran 2004 itu belum terjadi. Kemudian satu lagi terkait dengan standar biaya tadi Bapak merujuk kepada aturan KONI pusat, tolong justifikasinya kalau memang ada kami minta, ya, kami minta untuk bisa kami lakukan diskusi penyampaian baik kepada pihak biro pembangunan, ya, BPKD dan Bapeda tentunya nanti. Ya, tim yang kami sudah buat itu coba nanti kita sampaikan bahwa ada aturan main yang dibuat oleh KONI terkait dengan standar biaya tadi. Tolong diberikan kami, karena sampai sekarang kami belum tahu. Karena itu juga waktu itu kita minta apa dasarnya kawan-kawan mengajukan honor, kesalahan honor sekian. Tidak ada penyampaian terkait dengan standar yang sudah ditetapkan oleh kawan-kawan dari pusat. Rujukan ya Pak, kita minta.
sehingga itu bisa karena ini harus diketahui. Di Pergub di provinsi itu tidak perlu ada notaris, jadi hanya khusus siapa penerima hibah, OPD bersangkutan, kemudian dengan gubernur, itu saja. Nanti tolong Bapak pengurus cek di Pergubnya Toli-Toli ya. Sudah tertulis atau memang tertulisnya juga memang seperti itu, jangan-jangan saya juga nggak tahu. Tapi kalau di Pergub provinsi itu sudah jelas tidak perlu pakai notaris. Ya, terima kasih. Ya, dari penutup ini. Maka di awal itu pencadangannya Pak Gub itu 10. Tapi setelah dilihat perkembangannya dari renang kolam ini bisa sampai 11 emas. Maka naik menjadi 15. Ya. Kita harus belajar dengan Sigi. Yakin itu penting Pak. Kalau tidak yakin ya. Nah, Sigi ini satu keuntungannya Sigi itu karena berdekatan dengan Palu. Sehingga atlet-atletnya itu bisa latihan atau berlatih di Kota Palu dan memanfaatkan fasilitas yang ada di Kota Palu. Itu keuntungannya. Sehingga prestasi dan perolehan medali di setiap Porprov itu Sigi berada di urutan 5 besar. Tepuk tangan dulu untuk Sigi. Ya. Kemudian dari PBSI ini terima kasih Pak atas apresiasinya, kecintaannya kepada olahraga. Memang membangun olahraga ini bukan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk dari pihak swasta. Bapak telah mendidik anak-anak ini untuk ada nilai-nilai olahraga Pak. Salah satu kekhawatiran orang tua di Australia dalam satu penelitian ini, orang tua di Australia dulu itu tidak khawatir dengan rendahnya pengetahuan tentang matematika, rendahnya pengetahuannya tentang fisika dan kimia. Tapi orang tua di Australia itu dia khawatir kalau anaknya tidak bisa antri. Kalau dia tidak bisa antri, dia khawatir. Kenapa? Antri itu mengajarkan kita untuk bersabar. Antri itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab. Antri itu mengajarkan kita disiplin. Di mana nilai itu? Di olahraga nilai itu Pak. Nilai olimpiade itu respect, prinsip, dan unggul. Persahabatan, rasa persaudaraan, dan unggul ada di nilai olahraga itu. Nah jadi terima kasih Pak sudah memperhatikan olahraga. Olahraga menjadi satu instrumen pembangunan Pak. Olahraga tidak bisa dipandang bahwa kos. Tapi olahraga harus dipandang sebagai investasi. Kalau kos, ya hitungannya untung rugi. Semua rugi kalau mau hitung itu. Berapa banyak kita keluarkan 25 miliar. Tapi ini investasi Pak olahraga. Investasi, sekali lagi investasi. Ya, sehingga orang berdisiplin, orang jujur, orang bertanggung jawab, nilainya itu ada di olahraga. Terima kasih. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu, tidak semua hal dari apa yang kita pikirkan dan kita risaukan harus terjawab dalam ruangan ini. Makanya kemudian ada agenda-agenda Rakyat Prof ke depan, sebentar sore, sebentar malam, itu penajamannya lebih ke situ. Baik akan melahirkan rekomendasi atau apapun bentuknya, insya Allah akan lebih positif ke depan. Tapi terlepas dari semua itu, kita semua adalah insan olahraga yang kebetulan hari ini juga dihadiri plus pengawas lapangan dari inspektorat. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita kasih aplaus untuk para pemateri. Terima kasih. Selanjutnya nanti ada kegiatan-kegiatan berikutnya yang akan digelar oleh KONI, baik provinsi, kabupaten, kota. Insya Allah dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi dan inspektorat juga akan selalu siap untuk hadir. Terima kasih. Sebelum saya kembalikan pada pimpinan sidang, kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah hadir. Untuk agenda dari KONI Provinsi nanti di sesi akhir dalam bentuk diskusi dan kongko-kongko. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.